العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, tsumma amma ba'd. Melanjutkan kembali pembacaan terhadap kumpulan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta' Hay'ah Kibar Al-Ulama di Kerajaan Saudi Arabia. Baik, kita masuk dalam akhir bahasan. Kita baca sejenak penjelasan tentang keimanan dan kekufuran di sisi ahli sunnah wal jamaah dan fenomena kebangkitan pemikiran murji'ah di masa belakangan ini. Al-iman wal kufr biqalam fadilati Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Adu Hay'ah Kibaril Ulama. Ditulis ini di majalah Ad-Da'wah edisi ke-1648 tertanggal 8 Rabiul Awal 1419 Hijriah. Banyaknya pembahasan berkaitan dengan iman dan kufur di tahun-tahun itu mengisyaratkan kepada kita gencarnya fitnah dan propaganda yang ditebarkan oleh mereka-mereka yang mengusung pemikiran murji'ah kontemporer. Berkata Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, dinani mutadaddani, al-iman dan al-kufur adalah dua konsep keagamaan yang saling bertolak belakang. Fal imanu huwa dinullahi alladhi syara'ahu li'ibadihi wa khalaqal khalqa min ajlihi wa a'adda li ahlihi al-hidayata fid dunya wal amna fil akhirah. Kama qala ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa qala ta'ala, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Agama Allah yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya dan Allah ciptakan seluruh makhluk dalam rangka untuknya, dan Allah telah mempersiapkan bagi pemeluknya hidayah di dunia dan rasa aman di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Maka mereka itulah yang memiliki dan mendapatkan rasa aman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 257 yang artinya Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Inilah iman, agama iman. Wal kufru huwa dinu syaitan. Adapun kekufuran itu adalah agamanya syaitan. Wa huwa dhalalun fid dunya wa syaqa'un fil akhirah. Dia adalah kesesatan di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Kama qala ta'ala fil kufar alladzina lam yaqbalu hudallahi wa a'radu anhu. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wa idza kana al-amru kadzalik fala budda min ma'rifati ad-dinain al-iman wal kufri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang agama syaitan, yaitu kekufuran. Sebagaimana Allah berfirman tentang orang-orang kafir yang tidak menerima hidayah Allah dan berpaling darinya. Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 257 yang artinya, dan orang-orang kafir wali-wali mereka adalah para taghut, di mana para taghut itu mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, wal iyadu billah. Maka jika begitu perkaranya, maka sudah barang tentu menjadi sesuatu yang sangat mendesak dan harus untuk mengetahui dua agama tersebut, dua konsep keagamaan itu, yaitu keimanan dan kekufuran. Fal imanu huwa ad-dukhulu fi dinillahi an raghbatin wa inqiyadin wa huwa qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu adalah masuk ke dalam agama Allah dengan penuh sukarela dan kepatuhan ketundukan, dan unsur-unsurnya adalah mengucapkan dengan lisan, yaitu bersyahadat, dan meyakininya di dalam hati, serta merealisasikannya ke dalam ekspresi lahiriah, yaitu mengamalkan dengan amalan anggota badan. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan pada aslul imannya, begitu pula pada kamalul iman. Fal 'asi bima duna syirki la yuslab ismul iman bil kulliyah wa la yu'tasmul iman al kamil. Fa huwa mu'minun naqisul iman. Seorang pelaku maksiat yang masih di bawah kesyirikan, maka tidak boleh dicabut, dihilangkan nama keimanan dari dirinya secara total. Tidak pula dia diberi
labelisasi keimanan yang sempurna. Bahkan dia teranggap sebagai seorang mukmin yang kurang imannya, memiliki aslul iman. Wa amal kufru, adapun kekufuran, fahuwa al-imtina'u minad dukhuli fil Islam. Kekufuran itu adalah penolakan untuk masuk ke dalam agama Islam. Al-Islam yang dimaksud di sini harus dimaknai dengan makna yang benar. Apa itu Islam? Al-Islam huwa at-tauhid, al-inqiyadu lahu bi ta'ah. Na'am, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Al-istislamu lillahi bi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Hada huwal Islam. Bukan yang dimaksud di sini ad-dukhul fil Islam menisbatkan kepada agama Islam saja. Maka yang demikian pemahaman yang keliru tentang konsep Islam. Jadi harus memahami redaksi ibarah para ulama sebagaimana mestinya. Al-imtina'u minad dukhul fil Islam, menolak, mencegah diri untuk masuk ke dalam agama Islam, kepada tauhid dengan segala tuntutannya. Au al-khuruj minhu, atau keluar dari agama Islam setelah dia masuk padanya, bermakna murtad. Au ikhtiyaru dinin ghairi dinillah, atau tindakan memilih agama selain agama Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauhid. Agama Allah adalah Islam. Innad dina 'indallahil Islam, yaitu at-tauhid. Dan kesyirikan itu adalah lawan dari tauhid, bertolak belakang dengan tauhid. Maka siapa yang melakukan kesyirikan, ya dia tidak mewujudkan tauhid, tidak mewujudkan Islam. Sesederhana itu. Imma takabburan wa inadan, bisa jadi tindakan dia yang menolak untuk masuk ke dalam Islam itu didasari karena tindakan menyombongkan diri atau keras kepala, fanatik kepada ajaran-ajaran dan madhab-madhab dari leluhurnya. Wa imma hamiyatan li dinil aba'i wal ajdad, atau bisa jadi karena dalam rangka fanatisme buta terhadap ajaran leluhur. Taklid. Wa imma tam'an fi 'ardin 'ajil min malin aw jahin aw mansib, atau karena ketamakan terhadap perbendaharaan-perbendaharaan yang disegerakan, nilai-nilai keduniawian dari harta, kedudukan, jabatan dan yang selain daripada itu. Kemudian Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang konsep kekufuran. Wal kufru yakunu bitakdzib. Syekh menjelaskan tentang macam-macam kekufuran. Di sini bukan tanpa sebab, karena gaung yang disuarakan di masa itu, konsep kekufuran itu tidak bisa kecuali dengan dasar penghalalan di dalam hati saja, pendustaan di dalam hati. Maka tampillah para ulama sunnah untuk menjelaskan konsep kekufuran di sisi ahli sunnah wal jamaah, yang membatasi sebagai bantahan bagi mereka yang membatasi kekufuran hanya pada juhud saja, pengingkaran di dalam hati saja. Dan ini madhab yang dipropagandakan, yang dibangkitkan, diprakarsai oleh Syekh Al-Albani, yang kemudian dibangkitkan kembali oleh murid-muridnya dari kalangan orang-orang Yordania, yang terdepannya adalah Ali Hasan Al-Halabi. Wal kufru yakunu bitakdzib. Kekufuran itu terjadi atas dasar karena pendustaan di dalam hati. Kama qala ta'ala walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang berdusta, yang mendustakan, dan mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat kami dan pertemuan dengan hari akhirat, maka gugurlah seluruh amalan mereka, dan tidaklah mereka dibalas kecuali berdasarkan apa yang mereka amalkan. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai amalannya. Wa yakunul kufru bil qawli wal lisan, dan kekufuran itu juga bisa terjadi dengan ucapan lisan. Kama qala ta'ala wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah, sungguh mereka telah mengucapkan ucapan kufur, di mana dengan sebab ucapan kufur itu mereka jadi kafir setelah mereka berislam. Allah isbat sebelum ucapan itu mereka di atas keislaman. Wa kafaru ba'da islamihim, mereka jadi kafir setelah mereka berislam. Menunjukkan sebelumnya mereka Islam, dapat terbatalkan hanya sebab karena ucapan kekufuran dia. Wa min dzalika du'a'u ghairillahi wal istighatsatu bil amwat. Di antara ucapan-ucapan kekufuran membatalkan keislaman pelakunya, yaitu berdoa kepada selain Allah, berdoakan dengan lisan, atau beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati. Dan ini perkara-perkara yang
kufur, siapa saja yang terjatuh padanya maka jadilah dia seorang musyrik. Dan seorang musyrik itu kafir. Tidak dipersyaratkan di sini harus didasari adanya penghalalan dalam hati akan bolehnya tindakan tersebut. Tidak dipersyaratkan pendustaan, al-juhud terhadap keimanan, terhadap tauhid. Tidak dipersyaratkan pula harus didasari di atas ilmu. Adapun jika pelakunya itu di atas kejahilan dan kebodohan, na'am, maka dikecualikan darinya. Jadi kejahilan dalam permasalahan yang demikian ini bukanlah suatu udzur, karena dia termasuk dari perkara yang gamblang yang jelas. Telah tegak hujjah itu melalui Al-Quran. Betapa banyak Allah tegaskan di dalam Al-Quran teguran keras dan cemoohan kepada mereka-mereka yang berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Banyak sekali ayat-ayat yang semisal itu. Wa yakunu bil istihza' billahi wa rasulihi wa kitabih. Begitu pula konsep-konsep kekufuran bisa terjadi dengan sebab istihza', bercanda, berolok-olok tentang Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya. Kama qala ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian itu berolok-olok? Jangan kalian meminta udzur, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Allah isbat di sini keimanan pada mereka sebelum kejadian tersebut. Dan tidak dipersyaratkan di sini harus diniatkan kufur. Berikutnya wa yakunu bil istikbar wal imtina' an ta'atillah ta'ala. Dan kekufuran itu juga bisa terjadi karena sebab istikbar. Tindakan menyombongkan diri dan tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Di sini Syekh mengisyaratkan tentang permasalahan rukun inqiyad dalam Islam. Harus adanya inqiyad, perealisasian melalui amalan-amalan batin dan amalan-amalan lahir. Jadi orang-orang yang meninggalkan amalan sama sekali tidak mau beramal lahiriahnya, tergolong dia istikbar dan imtina' an ta'atillah. Kama qala ta'ala an iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sebagaimana Allah tegaskan, iblis itu menolak sekali saja untuk bersujud kepada Adam. Kafir dengannya. Maka bagaimana orang-orang yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya? Tidak melaksanakan salat. Makanya ijma' sahabat telah tegak berdasarkan dalil-dalil yang ada, kafirnya orang yang meninggalkan salat. Wa yakunu bil i'rad an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Begitu pula kekufuran, kemurtadan itu bisa terjadi dengan sebab i'rad, berpaling, acuh tak acuh, tidak mau menaruh kepedulian terhadap agama Allah. Bersamaan dengan memungkinkannya bagi dirinya untuk meraih akses tersebut. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pembatal keislaman yang ke-10. Berpaling dari agama Allah. Seperti apa sih bentuk keberpalingan itu? Disebutkan oleh Syekh di sini dirinci, la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Tindakan berpaling itu tidak mau mempelajarinya, padahal akses kepada itu ada, terbuka lebar. Otomatis kalau dia tidak mau mempelajarinya, dia tidak akan mampu untuk mengamalkan, untuk beramal dengannya. Beramal di atas apa jika dia tidak mengetahui perkaranya? Yang demikian itu teranggap pembatal keislaman, i'rad. Terlebih lagi jika keberpalingan dia tersebut, ketidak menaruh kepedulian terhadap agama Allah, kemudian menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Kan tidak layak kemudian dikatakan ketika dia terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran karena sebab ulahnya sendiri, kemudian dikatakan dia diberi uzur. Sementara tindakan berpaling dari mempelajari agama Allah dan tidak beramal dengannya itu sebagai sebuah pembatal keislaman. Kama qala ta'ala walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang yang kafir itu dari apa yang mereka itu diperingatkan, mereka berpaling. Naam. Fala yata'allamu tauhida wa la ya'rifu ma yudadduh. Mereka tidak mau mempelajari tauhid, tidak
pula mengetahui perkara-perkara yang membatalkan tauhid. Ya sudah pasti, kalau dia tidak mau mempelajari tauhid, ditambah lagi banyaknya syubhat-syubhat dan syahwat, banyaknya kerancuan-kerancuan dalam permasalahan yang demikian itu di masa-masa belakangan ini setelah jauhnya dari masa kenabian, menjadi lebih ditekankan lagi dan darurat untuk seseorang itu mempelajari agama Allah, mengenal tauhid. Kemudian wa yakunu al-kufru bil amali, kufrun amali. Kekufuran, kemurtadan itu juga bisa terjadi dengan sebab amalan lahiriah. Contohnya apa? Kadzabhi li ghairillahi wa sujudi li ghairillahi wa amali sihr wa ta'allumihi wa ta'limihi. Seperti berkurban, mempersembahkan sesajen, sesembelian kepada selain Allah, bersujud kepada selain Allah, melakukan praktek-praktek sihir, mempelajarinya dan mengajarkannya. Semua adalah kekufuran. Kufur yang dilakukan oleh amalan lahiriah badannya. Dan tidak dipersyaratkan harus diiringi dengan hati. Kufrun amali. Karena yang dipropagandakan kufrun amali itu tidaklah membatalkan keislaman pelakunya secara mutlak begitu, selama tidak didasari niat dalam hati untuk kufur. Makanya banyak pembahasan diangkat tentang materi ini oleh para ulama ahli sunnah di masa itu. Kama qala ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Di atas yang demikian itulah aku diperintahkan dan aku adalah termasuk orang-orang yang berislam. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan ibadahilah Rabb kalian. Waf'alul khaira, dan amalkan amalan-amalan, kerjakan kebaikan-kebaikan. Semoga dengan itu kalian beruntung. Perhatikan, didahului dengan penyebutan yang khusus. Irka'u, wasjudu, wa'budu. Padahal rukuk dan sujud termasuk dari ibadah. Rukuk dan sujud termasuk dari ibadah. Kemudian diatofkan ke yang umum, wa'budu rabbakum. Menunjukkan pentingnya, urgensinya permasalahan salat, rukuk dan sujud, amaliyah. Amalan lahiriah. Naam. Taqdim dzikril khas 'alal 'am. Faman sarafa syai'an min hadhihi al-a'mali li ghairi llahi fa innahu yakunu musyrikan kafiran yu'amalu mu'amalatal kuffar ila an yatuba ila Allah. Kemudian Syekh mengatakan, siapa yang memalingkan sedikit saja dari amalan-amalan tersebut, amalan-amalan ibadah yang telah dicontohkan di atas, kepada selain Allah, maka jadilah pelakunya musyrik kafir. Tidak ada musyrik muslim. Ini propagandanya Murji'ah. Fa innahu yakunu musyrikan kafiran. Lantas bagaimana menyikapinya? Yu'amalu mu'amalatal kufar. Dia dimuamalahi selayaknya bermuamalah kepada orang kafir. Berkaitan dengan individu, muamalah antar individu. Kita tidak sholat di belakangnya, tidak kita makan sesembelihannya, tidak kita jalin hubungan tali pernikahan. Muamalah yang kaitannya dengan personal individu. Adapun berkaitan dengan eksekusi, hukum yang terkonsekuensikan dari kekufuran, maka ini bukan ranahnya individu, ranahnya orang yang memiliki kekuatan, kedaulatan di suatu wilayah tertentu. Adapun jika yang memegang tampuk kekuasaan dan kedaulatan tidak menerapkannya, itu tanggung jawab dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai individu, tidak dibebani yang demikian itu. Disebutkan oleh Syekh di sini, yu'amalu mu'amalatal kufar illa an yatuba ilallah. Illa bermakna hatta ghayah, sampai dia bertaubat kepada Allah. Kalau belum bertaubat, khalas, hukumnya hukum kufar. Wa qala fi sihr wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Di dalam permasalahan sihir Allah tegaskan, tidaklah Sulaiman itu kafir, hanya saja syaitanlah yang kafir. Kenapa kok syaitan kafir? Karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Kalau begitu, praktek-praktek sihir ini membatalkan keislaman. Ila ghairi dzalika, dan termasuk permasalahan yang gamblang di dalam Al-Qur'an jelas. Hukumnya sihir itu ma'ruf.
perbuatan yang tercela. Jadi masalah yang zahir. Ila ghairi dzalika min anwa'il kufri alladhi yakunu bil qawli wal fi'li kama yakunu bil i'tiqadi wa syakki wa taraddudi. Dan yang selain daripada itu dari macam-macam kekufuran yang bisa terjadi dengan ucapan, perbuatan, begitu pula dapat terjadi dengan i'tiqad, keyakinan atau adanya keraguan dan kebimbangan tentang iman. Kama qala ta'ala wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Syahidnya syak, taraddud. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfah thumma sawwaka rajula. Di dalam surat Al-Kahfi ini Allah tegaskan bagaimana syakka, keraguan terhadap keimanan, terhadap prinsip-prinsip keimanan, konsekuensinya kufur. Akafarta billadzi khalaqaka, apakah kamu kufur kepada zat yang telah menciptakan kamu dari tanah? Fala yakunul kufru bitakdzibi faqat. Nah, ini yang ingin digarisbawahi dari bahasan sejak awal. Tidaklah kekufuran itu hanya dengan takdzib, pendustaan saja. Kenapa begitu? Karena gaung yang diangkat-angkat tidak ada kekufuran kecuali dengan takdzib saja. Jadi semua praktek-praktek kekufuran yang ada di alam nyata itu tidak boleh pelakunya dikafirkan kecuali apabila didasari atas pendustaan di dalam hati, mendustakan keimanan. Kalau hatinya beriman, maka kekufuran sejelek apapun, sekeji apapun bukan suatu pembatal keislaman. Ini yang dipropagandakan. Siapa yang meyakini kafirnya para pelaku kekafiran, maka dia adalah seorang takfiri khawarij. Ini propaganda yang digaungkan. Tsumma innahu qad yakunul kafir kafiran asliyan lam yadkhul fil islami asla. Kemudian orang kafir itu terkadang dia kafir secara asalnya, belum pernah masuk ke dalam Islam. Wa qad yakunu kafiran kufra riddatin idza dakhala fil islami tsumma irtakaba naqidan min nawaqidihi. Dan terkadang dia seorang yang kafir dengan kekufuran karena sebab murtad. Apabila dia masuk ke dalam Islam sebelumnya, kemudian dia melakukan salah satu dari pembatal keislaman. Salah satu saja, enggak dipersyaratkan dia harus melakukan semua pembatal keislaman. Allati hiya min anwa'il kufri sawa'un kana jaddan aw hazilan aw qasidan at-tam'a min matami'id dunya min al-husuli 'ala malin aw jahin aw mansibin illa man fa'ala shay'an min dhalika aw qalahu mukrahan biqasdi daf'il ikrahi ma'a baqa'i qalbihi 'ala al-iman. Orang yang terjatuh dalam pembatal-pembatal keislaman melakukan salah satu dari praktek-praktek kekufuran yang ada, sama saja mau dia itu serius, naam, atau dia hanya berniat bercanda, atau maksud dia hanya untuk nilai-nilai duniawi, untuk meraih uang, untuk meraih kedudukan, jabatan, semuanya membatalkan keislaman pelakunya. Kemudian dikecualikan satu, kecuali yang melakukan demikian atau mengatakan ucapan kufur dalam keadaan mukrah, dipaksa. Kemudian dia melakukan atau mengucapkan kekufuran itu dengan maksud menolak perkara yang mengancam nyawanya, dengan syarat harus disertai dengan kemantapan iman di dalam hatinya. Syekh di sini tidak menjelaskan bahwa kejahilan itu termasuk pengecualian. Yang dikecualikan hanya mukrah. Jadi siapa yang dipaksa, terancam nyawanya, dia melakukan dan mengatakan perbuatan kufur disertai dengan keimanan di dalam hatinya, maka ini pengecualian dari syariat. Dan tidak ada kejahilan di sini sebagai sebuah pengecualian. Propaganda yang dipropagandakan oleh murji'ah kontemporer di masa ini. Kama qala ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, maka yang demikian itu akan menanggung resikonya dan adab. Kecuali yang dipaksa dalam keadaan hatinya itu tentram, mantap dalam keimanan. Hanya saja orang-orang yang lapang dadanya dipaksa untuk melakukan kekufuran, kemudian dia dapati dadanya itu lapang terhadap kekufuran tersebut,
maka bagi mereka lah kemurkaan dari Allah. Bagi mereka pula adab yang pedih. Kenapa? Apa sebabnya? Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Dan Allah tidaklah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Qala Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, falam ya'dzurillahu min haula'i illa man ukriha ma'a kauni qalbihi mutmainnan bil iman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan Allah tidaklah memberikan udzur kepada mereka kecuali kepada yang dipaksa untuk melakukan kekufuran bersamaan dengan hatinya itu tentram dan mantap dalam keimanan. Wa amma ghairu hadza faqad kafara ba'da imanihi. Adapun yang selain daripada itu maka sungguh dia kafir setelah keimanannya. Sawa'un fa'alahu khaufan aw mudaratan aw syuhhatan biwatanihi aw ahlihi aw ashiratihi aw malihi. Adapun yang selain daripada itu dia melakukan praktek-praktek kekufuran karena dia khawatir, merasa tidak enak, berbahasa basi demi negerinya, demi negaranya, demi keluarganya, kerabatnya, atau demi hartanya. Au fa'alahu 'ala al-wajhi al-mazh au li ghairi dzalika min al-aghradi illa al-mukrah. Atau dia lakukan untuk tujuan bercanda atau yang selain daripada itu dari tujuan-tujuan yang ada kecuali mukrah saja, kecuali apabila dia dipaksa. Maka yang demikian pengecualian. Selain dari keterpaksaan, maka membatalkan keislaman. Tidak sedikit pun disebutkan kejahilan sebagai sebuah pengecualian. Wal ayatu tadullu ala hadza min jihatin. Ayat di atas menunjukkan kepada yang demikian ini. Apa itu? Kepada yang demikian ini yaitu pengecualian hanya pada keterpaksaan saja. Al-ula qauluhu illa man ukriha falam yastasnillahu illa al-mukrah. Allah tidak mengecualikan kecuali orang yang dipaksa. Wa ma'lumun anna al-insana la yukrahu illa 'ala al-amali awil kalam. Wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu ahadun 'alaiha. Perhatikan sisi pendalilan dari ayat di surat An-Nahl tersebut. Kecuali mereka yang dipaksa. Allah tidak memberikan pengecualian sedikit pun kecuali mereka yang terpaksa. Perkara yang ma'lum, diketahui dengan pasti, seseorang itu tidak mungkin dipaksa kecuali di atas amalan lahiriah atau ucapan. Adapun akidah, keyakinan hati kan nggak ada yang bisa memaksa. Antum kan bisa menyembunyikan apa yang ada dalam hati antum. Naam. Adapun amalan hati tidak ada seorang pun yang bisa dipaksa darinya. Jadi mereka-mereka yang membatasi kekufuran hanya pada i'tiqad hati saja terbantahkan dengan ayat ini. Wa thaniyah qauluhu ta'ala dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah. Kemudian yang kedua dalam ayat tersebut firman Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu mereka kufur karena mereka mencintai kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Fasarraha anna hadzal kufra wal 'adzaba lam yakun bisababil i'tiqad awil jahli awil bughdhi lid-din aw mahabbatil kufri. Wa inna ma sababuhu annahu lahu haddan min hududid dunya fa atharahu 'ala ad-din. Intaha min kashfi syubuhat. Masih ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dinukil oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Dalam ayat di surat An-Nahl 107 itu Allah menegaskan bahwasanya kekufuran dan adab bagi orang-orang kafir itu sebabnya bukan karena keyakinan yang ada dalam hati dia, atau karena ketidaktahuan, atau karena benci terhadap agama atau mencintai orang kafir. Bukan. Tapi sebab mereka itu kufur dan diancam dengan adab, sebabnya karena mereka memiliki ambisi dari ambisi-ambisi keduniawian. Mereka kedepankan yang demikian itu dibandingkan nilai-nilai agama. Wa qala rahimahullah, lamma dzakara nawaqidul Islam al-'asharah wa la farqa fi jami'i hadhihi nawaqid bainal hazil wal jadi wal khaif illa al-mukrah. Tidak ada bedanya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata dalam akhir risalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, tidak ada bedanya dalam seluruh pembatal-pembatal keislaman yang telah disebutkan dalam risalah tersebut. Baik itu orang yang bercanda, orang yang serius, atau orang yang takut, cemas, mengkhawatirkan. Jadi belum sampai ke tahapan mukrah, belum sampai ke tahapan terpaksa, hanya ya khawatir saja, khawatir dan cemas.
Illal mukrah, kecuali mereka yang terpaksa. Wa kulluha min a'dhami ma yakunu khatara. Semua yang telah disebutkan dari pembatal-pembatal keislaman, yang 10 itu termasuk yang paling besar bahayanya. Wa aktsar ma yakunu wuqu'an, dan yang paling banyak terjadi pada kaum muslimin. Fayambaghi lil muslim an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsi. Maka kalau begitu, wajib bagi setiap muslim untuk menaruh kewaspadaan darinya. Ya, menaruh kewaspadaan berarti mempelajarinya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Wajib bagi seorang muslim untuk mengkhawatirkan dirinya itu terjatuh padanya. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Intaha. Selesai dari penukilan terhadap kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Nawaqidul Islam. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, wa qad wujida fi hadzal zaman. Dan sungguh telah didapati di masa-masa ini. Syekh Shalih Al-Fauzan di sini menjelaskan tentang fenomena yang ada di medan dakwah yang terjadi. Dan sungguh telah didapati di masa ini. Minal muntasibina ilal ilmi, dari orang-orang yang menisbatkan kepada ilmu, ulama, masyayikh, duat, khutbah, na'am, talabatul ilm, menisbatkan kepada ilmu. Man yaqulu innahu la yakfurul insanu mahma qala aw fa'ala min anwa'il kufri illa idza kana mukadziban fi qalbihi. Ini loh propaganda inti yang digaungkan. Analisa dari para ulama besar menceritakan kepada kita apa yang terjadi di medan dakwah. Selama ini kita tidak tahu, tidak ngeh. Tapi setelah para ulama menjelaskan kronologisnya, mara bahayanya, dampaknya, kita terkesima dengan mazahir, dengan tampilan-tampilan zahir. Berbicara vokal, lantang dalam permasalahan tahdzir terhadap penyimpangan. Menampilkan tampilan-tampilan salafiyah dan sunnah, padahal hakikatnya mereka mengusung pemikiran yang sangat berbahaya berkaitan dengan prinsip fundamental tentang keimanan dan keislaman. Telah didapati di masa-masa ini orang-orang yang menisbatkan kepada ilmu. Jadi banyak yang terkesima, banyak yang terbawa fitnahnya karena mereka tampil dengan jubah ilmu. Orang yang berkata tidak ada kekufuran, seseorang itu tidak kafir bagaimanapun dia itu mengucapkan ucapan-ucapan kufur atau perbuatan-perbuatan kufur, kecuali apabila dia itu mendustakan keimanan di dalam hatinya. Bermakna keimanan itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Selama hatimu beriman, selesai habis perkara. Kamu tidak akan mungkin kafir. Selama hatimu bertauhid, selesai habis perkara. Kamu tidak akan mungkin jatuh dalam kekufuran, walaupun kamu mempraktekkan amalan-amalan kufur dan syirik. Ini propagandanya. Siapa yang mengkafirkan kamu? Dia seorang takfiri khawarij. Framingnya begitu. Wa ala hadhihi al-maqulah asy-syani'ah. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan ini ucapan propaganda yang keji, syani', sangat-sangat jelek sekali. Wa ala hadhihi al-maqulati syani'ah yakunu Abu Jahlin wa Abu Talib wa ghairuhuma min asnafil kafarah mu'minin. Berarti kelaziman, ini kelazimannya. Walaupun mereka tidak menetapi kelaziman tersebut, ya mereka jatuh dalam kontradiksi. Karena kelaziman pemikiran mereka memang seperti ini. Gagasan cara pandang mereka dalam konsep keimanan ini berarti melazimkan Abu Jahl, Abu Talib dan yang selain keduanya itu dari orang-orang kafir teranggap sebagai mukmin. Kenapa? Li'annahum la yukadzibuna ar-rasulah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qararati anfusihim, dalam batin mereka, dalam sanubari mereka, dalam hati mereka, mereka tidak mendustakan Rasul. Mereka tahu akhlaknya, tabiatnya, karakternya, sifat-sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat jadi nabi. Orang yang mulia, dikenal reputasinya harum di kalangan kufar Quraisy. Apa buktinya bahwasanya orang-orang kufar Quraisy itu tidak mendustakan Nabi dalam hati mereka? Allah yang persaksikan langsung melalui firman-Nya di surat Al-An'am ini ayat 33. Wa inna ma yajhaduna risalatahu fi dhahir takabburan wa inadan. Jadi mereka itu enggak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir saja, gengsi.
ego. Padahal hati kecil mereka nggak bisa untuk mengingkari. Seperti Fir'aun. Fir'aun mengakui kebenaran Musa dan mukjizatnya. Dan dia juga tahu kalau dia itu ya manusia biasa yang lemah, yang bisa sakit, yang tidur, yang buang hajat. Jadi ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang tertinggi, ini omong kosongnya Fir'aun saja. Padahal dia ya tahu kalau dia bukan siapa-siapa. Naam. Begitu pula orang-orang kufar Quraisy. Allah persaksikan bahwasanya mereka tidak mendustakan Nabi di dalam hati mereka. Mereka akui. Tapi karena gengsi, Allah persaksikan yang demikian dalam firman-Nya, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun." Sungguh kami telah mengetahui, memang membuatmu sedih, membuatmu jengkel apa yang mereka katakan kepadamu. Diolok-olok, dibully, dicemooh, dicela. Terkadang manusiawi, sedih. Nah, kenapa kaumku begini? Manusiawi. Allah menghibur Nabi-Nya SAW. Sungguh kami tahu bahwasanya apa yang mereka ucapkan itu membuatmu sedih. Fa innahum la yukadzibunak. Kemudian Allah menghibur Nabi SAW dengan didatangkan huruf taukid. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan kamu loh. Nah, walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi orang-orang yang zalim itu memang sengaja mengingkari, tidak mau mengakui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sombong, gengsi, ego. Kalau begitu kan berarti pengakuan mereka akan kebenaran dakwah Nabi SAW di dalam hati-hati mereka tidak lantas kemudian menjadikan mereka beriman dan teranggap pengakuan tersebut. Di atas ayat ini, kelaziman dari cara pandang Murji'ah kontemporer yang membatasi keimanan itu hanya di dalam hati. Kalau begitu, selama seseorang itu beriman dalam hatinya, sebagaimana kufar Quraisy ini beriman dalam hati mereka tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, berarti mereka mukmin karena hati mereka beriman, tidak boleh dikafirkan. Di masa itu, siapa yang mengkafirkan akan tertuduh sebagai takfiri, khawarij, haddaji. Wa qala fi man qablahu min a'da'i risalati rusul. Begitu pula Allah menegaskan kepada nabi-nabi yang sebelumnya dari musuh-musuh mereka yang memusuhi risalah-risalah para rasul. Allah persaksikan wajahadu biha. Mereka itu, musuh-musuh para rasul itu mengingkarinya, mengingkari kerasulan para rasul. Tapi Allah persaksikan keimanan mereka di dalam hati, keyakinan mereka. Wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Padahal hati-hati mereka itu meyakini di dalam diri-diri mereka. Cuman mereka enggak mau menampakkannya secara lahir. Kenapa? 'Uluwan, dzulman wa 'uluwa. Sombong, ego, gengsi lah. Nah, fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Lihat bagaimana akhir kesudahan orang-orang yang mengadakan kerusakan. Apa akhir kesudahannya mereka? Ya adab, mereka kufur. Wa min ajibi amri ba'di man kataba aw takallama minal mu'asirina fi hadhihi al-mas'alatil khatirati. Kemudian Syekh Shalal Fauzan mengatakan termasuk perkara yang menakjubkan, enggak habis dipikir, mengherankan, ajaib. Perkara dan urusan sebagian orang-orang yang menulis artikel-artikel, kitab-kitab, tulisan-tulisan, atau berbicara dari kalangan al-mu'asirin, orang-orang yang hidup di masa ini. Mafhum? Mengerucut kemana? Ketika tahun 1419 Hijriah ini, perkara ini maklum di kalangan para ulama besar. Naam, di kalangan para ulama masyhur, di kalangan para penuntut ilmu yang senior masyhur, yang tidak terafiliasi kepada komunitas-komunitas yang ada, yang menamakan dirinya sebagai salafiyun itu, secara palsu dan dusta. Syekh Shalal Fauzan mengatakan orang-orang yang menulis artikel, bahasan ini, naam, di media cetak, di media elektronik, di situs-situs internet, di forum-forum, naam, dari kalangan al-mu'asirin. Teka-teki itu, puzzle-nya itu kemudian terungkap di tahun 1443, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, ketika Syekh Shalal Fauzan secara terang-terangan kemudian menyebutkan naam tokoh utama dari pembawa
pemikiran ini, yaitu Syekh Al-Albani. Hanya saja di masa-masa itu 1419 ini kan dibangkitkan pemikiran ini secara masif, digaungkan di medan dakwah, dihembuskan. Naam, oleh siapa? Oleh Ali Hasan Al-Halabi dan Syekh Rabi Al-Madkhali. Dua ini bahu-membahu, dua komunitas ini. Mereka satu komunitas sebelumnya, sebelum akhirnya pecah dan saling hantam. Sebelumnya mereka di atas satu barisan yang sama, mengusung pemikiran ini. Sebagaimana yang telah kita baca sebelumnya, fatwa demi fatwa menjelaskan tentang kritikan terhadap personal-personal yang ada dan kitab-kitab mereka yang mengusung pemahaman Murji'ah. Bukan sekedar Murji'ah, bahkan ekstrim Murji'ah. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ini tahun 1419 mengherankan perkara, menakjubkan urusan sebagian orang yang menulis bahasan-bahasan ini, berbicara tentang masalah ini dari kalangan mu'asirin itu. Fi hadhil mas'alatil khatirah, dalam permasalahan yang sangat berbahaya ini. Wa tabanna mas'alatal irja' asyani'. Mereka mengusung pemikiran dan gagasan Murji'ah yang jelek, yang keji, yang buruk. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan yang mengatakan. Dan sudah jadi rahasia umum, na'am, ketika itu di kalangan para ulama, maklum siapa yang mempropagandakan ini di kerajaan Saudi Arabia. Yang ingin mereka goyang itu adalah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Mereka tidak bisa terang-terangan untuk menjatuhkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Na'am. Apa yang mereka lakukan? Memoderatkannya, menggesernya, mendistorsi, menyelewengkannya. Na'am. Jadi pemikiran Murji'ah yang diusung oleh mereka ini bukan masalah yang remeh. Dia jauh lebih dahsyat dibandingkan gaung pemikiran Murji'ah yang diusung oleh Murji'atul Fuqaha di masanya Abu Hanifah. Karena gaung yang dibawa oleh Murji'ah kontemporer ini, Murji'ahnya Jahmiyah. Terkadang bercampur-campur dengan Murji'ahnya Karramiyah, dengan Murji'ahnya Asy'ariyah. Lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan kemudian mengatakan, wa tabanna mas'alatal irja'i syani' annahum yansibuna hadza ila salaf. Lebih parahnya lagi, mereka menisbatkan pemikiran itu kepada salaf. Mereka memikirlantangkan, mengusung dakwah salafiyah. Kemudian membentuk komunitas, menamakan diri mereka sebagai salafiyun. Tidak ada aib menisbatkan diri kepada salaf. Salafi, seorang penganut madhabnya salaf. Yang tercela itu kemudian membentuk suatu komunitas syakal dalam bentuk suatu perkumpulan komunitas yang membangun wala dan barok di atasnya dan mempersyaratkan keterafiliasian dengannya. Harus terkoneksi, kamu harus bergabung di kubu ini, di kubu itu. Syekh Shalih Al-Fauzan di sini mengisyaratkan, mereka menisbatkan pemikiran itu ke dalam dakwah salaf. Ya itulah salafiyah. Siapa salafiyah itu yang sejati? Ya mereka itulah yang menamakan dirinya sebagai salafiyun. Madhab yang benar, madhab dan akidah salaf yang benar, citranya di framing sebagai takfiri, khawarij atau haddadi. Ini fenomena yang dihadapi oleh para ulama besar di Saudi Arabia. Wa yajma'una bainal mutadaddat minal aqwalil mukhtalifah. Mereka menjamak antara dua yang bertolak belakang, yang kontradiksi. Kufur dan iman tidak bisa disatukan. Tauhid dan syirik sesuatu yang bertolak belakang, naqidon. Nah, bertolak belakang, berseberangan. Kok bisa mereka jamak? Makanya di istilah mereka musyrik muslim. Naam. Dia melakukan kekufuran tapi tidak kafir, masih beriman. Jadi menjamak antara kufur dan iman, kufur akbar dan iman, syirik akbar dan tauhid. Ini kenyataan yang ada. Makanya kemudian mafhum, cara pandang tentang Islam ini bergeser. Lebih-lebih lagi mereka tampil dalam jubah salafiyah ini, banyak yang terkecoh dan tertipu. Parahnya lagi kemudian menyerang dakwah tauhid dan dakwah ahli sunnah yang benar, akidah salaf yang mereka serang. Syekh Shalih Fauzan mengatakan di sini, na'am, dhannina annahum tu'ayyiduhum fi maslakihim. Mereka menyangka, na'am, kadang menghiasi, menunggangi
pemikiran-pemikiran mereka, cara pandang mereka dalam konsep keimanan dengan kalam-kalam sebagian ulama yang mutasyabih. Mereka selewengkan, mereka manipulasi. Dhannina, na'am. Mereka menyangka, atau dhon bermakna kadhib. Mereka menyangka yang demikian itu mendukung pergerakan mereka, metode mereka. Fahum kalladzi yajma' baina ad-dhabb wan nun. Jadi orang-orang semacam ini seperti orang-orang yang ingin menjamak antara dhabb dan nun. Ad-dhabb itu binatang kadal gurun, kadrun. Nun itu paus. Kadal gurun tempatnya di gurun pasir, paus tempatnya di kedalaman laut. Bagaimana bisa disatukan mereka hidup bareng? Naam. Begitu pula kekufuran dan iman gak bisa bersatu. Tauhid dan syirik tidak bisa bersatu. Kalian ingin menyatukan yang demikian itu. Di bawah seruan yang penting ada keimanan di dalam hati. Wa nas'alullaha lana wa lahum al-hidayata lil ilmi nafi' wal amali salih. Wa an yujnibana jami'an, atau wa an yujannibana jami'an al-qawla alaihi bila ilmin wa yuwaffiqana liqawlil haqqi wal amali bih. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan mengakhiri bahasan beliau, kita memohon kepada Allah untuk kami dan mereka hidayah kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Naam, rujuk, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada akidah salaf, manhajus salaf. Rujuk kepada kebenaran itu jauh lebih utama, lebih mulia dibandingkan bersikeras di atas kebatilan. Semoga Allah jauhkan kita semua dari berbicara tentang masalah iman dan kufur tanpa ilmu. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita kepada kebenaran untuk kemudian kita mengamalkan kebenaran tersebut. Akidah salaf tidak diikat dengan figur individu. Siapapun dia, sebesar apapun kalibernya, dia harus dikedepankan, harus dihadapkan pada akidah salaf. Penyelisihan terhadap masalah prinsipil ini, masalah akidah yang mendasar, fundamental. Bukan penyelisihan yang sepele, yang remeh. Makanya pergerakan mereka, komunitas mereka luluh lantak, carut marut, tercerai-berai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizb, komunitas yang ada, kubu yang ada, farih, berbangga-bangganya itu bukan dengan akidah, tapi dengan kekomunitasan mereka. Naam. Dengan demikian kita selesai dari bahasan tentang kufur dan iman ini. Kemudian terakhir kita akan baca fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah Hay'ah Kibar Al-Ulama, masih dalam bahasan berkaitan dengan tahdir, peringatan keras dari pergerakan fitnah Murji'ah kontemporer. Setelah gaung ini sedikit mereda di tahun 1421 sampai 1425, setelah bertubi-tubi keluar fatwa demi fatwa resmi kenegaraan memperingatkan dari pemikiran Murji'ah ini, ataupun individu-individu yang mengusungnya, ataupun kitab-kitab yang menyerukan pemikiran-pemikiran ini. Sebagaimana yang sudah kita bahas. Pada tahun 1435, tertanggal 20 Rajab 1435, diajukan sebuah pertanyaan resmi ke Dewan Fatwa Kibar Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah, sebuah kitab berjudul Al-Maqalatul Athariyah fi Raddi ala Syubuhat wa Tashghibatil Haddadiyah, karya Dr. Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali. Perhatikan di sini, Al-Haddadiyah. Beliau membuat sebuah karya yang menggaungkan dan memperjuangkan pemikiran Murji'ah ini. Kemudian menciptakan framing seperti yang sudah-sudah, bahwasanya pemikiran yang menyelisihi pemikiran beliau dan komunitasnya dan jaringannya, ini pemikiran Haddadiyah. Begitu framingnya. Nah, jadi yang membicarakan tentang konsep iman dan kufur di atas akidah salaf, di atas ahli sunnah wal jamaah, framingnya mereka adalah Haddadiyah. Kenapa begitu? Karena prototipe miniatur salafiyah itu hanya pada komunitas mereka saja. Kami salafi sejati.
yang mengkritisi kami, dipertanyakan kesalafiyahannya. Kemudian diciptakan framing sosok labelisasi namanya Haddadiyah. Makanya kemudian di masa-masa itu istilah Haddadi masyhur di kalangan komunitas. Karakter yang diciptakan sendiri, padahal Mahmud Al-Haddad adalah kompatriotnya, teman sejawatnya Syekh Rabi' bahu-membahu di awal dakwah. Naam. Jadi upaya playing victim yang ingin diciptakan di sini, diciptakan label Haddadiyah untuk memberikan kesan skeptis atau momok. Haddadi itu langsung labelisasinya orang akan terbesit dalam benaknya sosok yang menakutkan, pemikiran yang menakutkan. Naam. Dikatakan oleh Syekh di sini syubhat dan tasyribat al-Haddadiyah. Padahal Haddadiyah itu yang dimaksudkan adalah orang-orang yang membawa penjelasan tentang konsep iman dan Islam sesuai akidah ahli sunnah dan akidah salaf. Ditulis kitab ini. Naam, disertakan kitab itu kepada Dewan Fatwa Kibarul Ulama. Diserahkan buktinya. Kemudian dipelajari oleh Lajnah Ad-Daimah. Maka keluarlah fatwa ini 9 hari setelah masuknya pertanyaan itu secara resmi dikait dengan nomor resmi. Tertanggal 29. Berarti 9 hari setelah masuk laporan ini beserta bukti-buktinya dipelajari, digodok, didiskusikan oleh Dewan Fatwa Kibarul Ulama, keluarlah sebuah kesimpulan ini. Kita baca fatwa ini min Abdul Aziz Ibni Abdullah Ibni Muhammad, mufti kerajaan Saudi Arabia yang sekarang. Siapa beliau ini? Kakek beliau di sini disebutkan Muhammad ibn Abdul Latif, imam besar di masanya. Abdul Latif ibni Abdurrahman ibni Hasan. Siapa Abdurrahman ibni Hasan? Penulis Fathul Majid. Berarti kakek beliau yang ketiga. Abdurrahman ibni Hasan ibni Muhammad ibni Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Naam. Beliau sekarang yang mengepalai Dewan Fatwa Resmi Kenegaraan dan ketua dari Hay'ah Kibar Al-Ulama. Ilal akh al-mukarram Abu Asim Abdullah bin Humaid Al-Ghamidi wafaqahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'du. Isyaratan listiftaik al-muqayyad fil amanatil 'ammah li Hay'ah Kibar Al-Ulama, ay isyarat terhadap permohonan fatwa dari Anda yang telah dicatat dikait secara resmi di Amanah Al-Ammah di Dewan Fatwa Kibar Ulama dengan nomor yang dicantumkan. Wa tarikh 20 min syahri Rajab 35 wa 400 wa alf hijriyah. Al-murafaq bihi kitabu al-maqalat al-athariyah fi ar-radd ala syubuhati wa tashghibat al-haddadiyah. Yang dilampirkan padanya kitab berjudul ini, Maqalat al-athariyah. Asar-asar yang membantah syubhat-syubhat dan propagandanya Haddadiyah. Dikesankan di situ bahwasanya permasalahan ini permasalahan yang khilaf. Permasalahan berkaitan dengan masalah amal dalam iman, konsep keimanan, konsep kekufuran. Khilaf katanya, digambarkan seperti itu. Dari sini kita bisa ambil faidah. Bertubi-tubinya tahdir, dikeluarkannya fatwa resmi oleh Al-Lajnah Ad-Daimah menunjukkan besarnya fitnah ini dan bahayanya, dampaknya bagi dunia Islam. Ya, bukan permasalahan yang sepele. Siapa penulis kitab ini? Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Disebutkan nama. Kebiasaannya mufti Syekh Abdul Aziz ini, beliau biasanya jarang untuk menyebutkan nama secara terang-terangan. Antum kalau lihat ulama-ulama lajnah daimah, Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Abdul Aziz Mufti, Syekh Al-Fauzan, mereka jarang sekali untuk bermudah-mudahan berluas-luas dalam masalah tahdzir. Nah, dalam permasalahan apa yang mereka bungkus sebagai ilmu jarh wa ta'dil, mereka tunggangi yang demikian untuk memecah belah dakwah. Jarang sekali kita dapati. Antum lihat fitnah, berbagai fitnah yang ada ini semua, yang di Indonesia saja. Ustadz ini pecah, ustadz itu pecah, saling tahdir. Semuanya mengerucut kepada siapa yang mereka tokohkan sebagai imam rujukan panutan. Bil ijma'. Naam. Dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Dan semuanya adalah jaringannya.
Adapun ulama kibar jarang sekali untuk bermudah-mudahan menyebutkan nama, mentahdir, membahas permasalahan-permasalahan yang berpotensi untuk terjadi perpecahan, saling tahdir. Tapi di sini Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti menyebutkan nama Lid Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Terang-terangan menyebutkan nama tersebut. Padahal beliau juga tahu nama ini punya basis massa yang besar di Saudi Arabia. Menyebutkannya ini juga tidak mudah, bukan suatu perkara yang enteng, yang remeh. Nah, ada mafsadat yang harus diperhitungkan. Apakah ada maslahat padanya? Apakah mafsadatnya lebih besar? Tapi nyatanya Syekh Al-Mufti di sini menjelaskan, menyebutkan nama secara personal dan ta'yin, yaitu Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, menunjukkan besarnya permasalahan ini. Kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Syekh mengatakan, "Ufiduka annahu sabaqa suduru adadin minal fatawa." Aku sampaikan faedah kepadamu bahwasanya telah berlalu penerbitan beberapa fatwa fir raddi ala mithli hadhil mas'alati, dalam membantah, menyanggah atas semisal permasalahan ini. Perhatikan bagaimana Syekh Abdul Aziz Al-Syekh mengisyaratkan dan menghukumi dengan kesamaan antara fatwa-fatwa yang telah berlalu memperingatkan tentang fitnah murji'ah dan individu-individu pengusungnya serta kitab-kitab yang menyerukan pemikiran murji'ah yang sudah kita baca, yang sudah berlalu, tahdir terhadap Ali Al-Halabi, terhadap Khalid Al-Ambari, terhadap Adnan Abdul Qadir dari risalah-risalah yang telah berlalu, Murad Syukri, dan yang selain daripada itu telah berlalu terbitnya fatwa berkaitan dengan permasalahan yang semisal. Berarti kalau begitu gaung yang diusung oleh Syekh Rabi' dalam kitab yang diajukan ini, Al-Maqalat Al-Athariyah fi Raddi ala Syubuhati wa Tashghibatil Haddadiyah, sama. Masalahnya sama, kasusnya sama, hukumnya pun sama. Minnal lajnati da'imati lil fatwa, telah keluar fatwa resmi, telah berlalu dari lajnah ad-da'imah, murafaqun nusakhun minha wa fiha al-kifayah insyaallah. Kemudian jawaban ini disisipkan pula lampiran-lampiran tahdzir atau fatwa-fatwa yang telah berlalu tersebut terhadap pemikiran murji'ah kontemporer dan individu-individu pengusungnya. Murafaqun nusakhun minha, telah disisipkan, dilampirkan pula fatwa-fatwa yang telah berlalu itu. Wa fihal kifayah, yang pada yang demikian cukup sudah. Bermakna sama sudah, bahasanya peringatannya sama, terulang. Jadi daripada tikrar, tahsilul hasil, diarahkan untuk merujuk ke bahasan yang telah berlalu. Berarti kan sama hukumnya. Wa fiha al-kifayatu insyaallah fi raddi mithli hadhihi tawajjuhat. Cukup pada yang demikian itu, pada fatwa-fatwa yang telah lalu, untuk membantah, menyanggah semisal propaganda yang tersebut, pergerakan dan propaganda tersebut. At-tawajjuhat, Mufti Syekh Abdul Aziz di sini mengibarahkan, mengungkapkan dengan istilah tawajjuhat, pergerakan, ada upaya. Apa yang diusung oleh Syekh Rabi' ini sesuatu yang datangnya dari luar kerajaan Saudi Arabia. Dia bukan di atas akidahnya ulama al-mamlakah, ulama kerajaan Saudi Arabia, aimatud da'wah, ulama ud-da'wah. Tidak sama sekali di atas yang demikian itu. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu, innahu sami'un mujib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Syekh mengakhiri dengan mendoakan taufik bagi seluruhnya. Semoga yang jatuh dalam ketergelinciran penyimpangan rujuk kepada kebenaran. Siapa yang meragukan fatwa ini, hendaklah dia bergerak sedikit untuk mengumpulkan qara'in, data-data yang ada. Karena fatwa ini didukung oleh sekian penguat. Apa itu penguat? Di antara penguat-penguatnya, di antara perkara-perkara yang mendukung kebenaran fatwa tersebut, tahdir resmi dari Lajnah Ad-Da'imah, beberapa perkara. Yang pertama, keluarnya kitab Dalailul Burhan
karya Abu Salman Muhammad bin Musa. Siapa yang merekomendasikan dan mendukung, menyokong kitab ini? Yaitu disebutkan di sini Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Kitab ini ditahdir oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, na'am, sebagai kitab yang mengusung pemikiran Murji'ah. Kemudian kitab yang kedua, kitab berjudul Nasbur Rayah fi dirasati lafdhati lam ya'malu khairan qat. Sebuah kitab yang mempropagandakan sahnya keimanan orang yang tidak beramal sama sekali. Tarik jinsil amal. Bahwasanya amal itu bukan bagian dari iman. Kitab ini ditahdir oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Siapa yang merekomendasikan kitab ini? Rekomendasi kitab ini dari Syekh Rabi' Al-Madkhali. Berikutnya, kitab berjudul Dhammul Irja' wa bara'ati ahli ilmi wal hadis minhu warraddu ala man romahum bih. Keluar sebuah kitab ditulis oleh Abdurrahman Zaki dari Mesir. Kitabnya berjudul Dhammul Irja'. Seakan-akan dia menampilkan sebagai sosok yang mencela, membantah pemikiran Murji'ah. Tercelanya pemikiran Murji'ah dan berlepas dirinya ahli ilmi dan hadis, maksudnya komunitas mereka, komunitasnya Syekh Rabi', dan berlepas dirinya ahli ilmi dan hadis, yaitu komunitas mereka, dari pemikiran irja'. Berarti kan mengindikasikan adanya kritikan-kritikan kuat yang diarahkan ke komunitas tersebut, bahwasanya mereka mengusung pemikiran irja'. Maka dimunculkan kitab ini untuk mengcounter. Waraddu alaman romahum bih, bantahan kepada orang yang menuduh Syekh Rabi' dan komunitasnya sebagai pengusung pemikiran Murji'ah. Jadi penulisnya berusaha mencari pembenaran bahwasanya apa yang mereka gaungkan itu adalah manhajnya salaf. Atau ketika mereka terdesak, mereka mengisyaratkan bahwasanya permasalahannya ini khilaf. Jadi tidak boleh saling mentahdir. Maka kitab ini pun ditahdir oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwasanya kitab ini mengusung pemikiran Murji'ah. Syekh mengatakan Khalid Al-Misri dan Al-Jazairi tinggalkan mereka. Mereka itu orang-orang yang sok berilmu. Mereka mengambil ilmu mereka dari kalangan mereka sendiri. Dan mereka mengambil madhab tersebut. Mereka itu semuanya adalah jamaah, komunitas yang sama. Nah, makanya saling merekomendasikan antar komunitas sendiri. Nah, kemudian berikutnya persaksian dari murid terdekatnya yang sering ke Indonesia ini pula, yang menjadi tokoh dan gaco dari kelompok RII. Atau sekarang mereka sudah pecah jadi gaco bagi jaringan Ustadz Luqman Ba'abduh yang memiliki pondok di Jember. Siapa dia? Dia Dr. Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi. Dalam sebuah cuitannya di Twitter tertanggal di sini 2 Juni 2018 jam 4:30. Apa yang dikatakan oleh Arafat? Kuntu qarartu qadiman fi ba'di dawratil ilmiyah al-ijma' ala kufri tarik amalil jawarih. Dulu aku pernah menyatakan di sebagian daurah ilmiah ijma' ahli sunnah atas kafirnya orang yang meninggalkan amalan jawarih, jinsul amal. Orang yang tidak beramal sama sekali itu kafir. Dulu Arafat Al-Muhammadi menyatakan, aku menukil ijma' itu, menyatakan ijma' tersebut. Thumma ba'da iddat jalsat ilmiyah mufidah ma'a syekhina al-imam Rabi' bin Hadi. Tapi setelah beberapa majelis ilmiah yang berfaedah bersama guru kami, syekh kami, Imam Rabi' bin Hadi, zaharoli, menjadi tampak padaku, bagiku, annahu la ijma'. Berarti enggak ada ijma' dalam masalah ini. Konsep bahwasanya iman itu ucapan, keyakinan dan amal itu bukan ijma'. Ada khilaf. Sesuatu yang itu merupakan i'tiqadus salaf di dalam kitab-kitab akidah semuanya, kemudian dikatakan masalahnya bukan ijma'. Ketika sudah terpojok, mereka mengatakan bukan ijma'. Wa anal mas'alata khilafiyah, masalahnya masalah khilaf. Dijadikan seperti masalah khilaf fikih gitu. Naam. Wa hadza maqalahu Syekh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah. Kemudian bertameng dengan penjelasannya Syekh Ibnu Baz, padahal Ibnu Baz tidak di atas yang demikian. Wa qarrartu hadza fi akhir durusi, dan aku mengikrarkan pendapat yang terakhir ini, pendapat yang diusung oleh Syekh Rabi'. Naam. Dan Syekh Rabi' karakteristiknya mengilzam siapa yang terafiliasi dengan beliau dalam masalah-masalah naam harus di atas itu, kalau tidak tahdzir dikeluarkan. Naam. Makanya pergerakan mereka itu selalu merata ke bawah itu karena mereka jaringan. Ini bukti mengindikasikan kuat bahwa memang Syekh Rabi' membawa pemikiran ini, memperjuangkannya. Kemudian singgungan dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ar-Rajihi
ulama kibar di Riyadh. Beliau mengomentari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali tentang masalah sahnya iman tanpa amal. Bisa didengar di channel Telegram. Dicari dengan tag hashtag Madakhilah. Naam. Kemudian kitab Raf'ul La'imah an Fatwa Lajnah Ad-Daimah. Kitab yang dikeluarkan untuk membantah Ali Hasan Al-Halabi. Kitab yang dikeluarkan untuk membantah Ali Hasan Al-Halabi. Karena Ali Hasan Al-Halabi setelah keluar fatwa tahdir dari lajnah, dia bantah lagi lajnah. Maka keluarlah kitab ini untuk memberikan edukasi bahwasanya fatwa lajnah daimah itu benar adanya, tepat sasaran. Memang iya seperti itu. Memang yang dibawa diusung itu pemikiran murji'ah ekstrim yang sedang ingin digaungkan. Kitab ini direkomendasikan oleh 4 ulama kibar di masa itu. Syekh Abdullah Al-Jibrin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, Syekh Sa'ad Al-Humaid. Diberi kata pengantar oleh 4 ulama kibar ini. Tapi kemudian kitab ini dimentahkan oleh Syekh Rabi'. Apa katanya beliau? Ketika ditanya tentang kitab ini, beliau mengatakan wallahi alaihi intiqadat lil ikhwan minasyababis salafi. Dengan gaya diplomatis beliau mengatakan kitab ini banyak kritikan dari sebagian pemuda salafi. Lihat. Wallahi alaihi intiqadat lil ikhwan minasyababis salafi. Ana ma qara'tuhu, aku belum baca, aku tidak baca. Lakinna ba'dha syababi yaqulu alaihi intiqadat. Tapi sebagian pemuda salafi, pemuda di sini ya syekh-syekh muda yang kemudian sekarang ini antum ketahui jadi gaco-gaco mereka sebagai syekh-syekh yang dipersyekhkan, yang sering diundang ke Indonesia, seperti Arafat dan kawan-kawan, Adil Mansur, naam, semuanya ekor-ekor murji'ah. Kemudian dikatakan di sini, tapi banyak kritikan dari para syabab salafi. Terus kemudian Syekh Rabi' ditanya, hal tansah bi qira'atil kitab? Apakah engkau menasihatkan untuk membaca kitab ini? Maka Syekh Rabi' mengatakan, kaifa ansah bil kitab wa ana ma qara'tuhu alaihi intiqadat. Bagaimana aku mungkin untuk menasihati, merekomendasikan kitab tersebut sementara aku tidak membacanya dan padanya banyak kritikan diplomatis. Lihat bagaimana tarbiyah Syekh Rabi' Al-Madkhali menggembosi fatwa ulama kibar, kemudian justru mementahkannya dengan kritikan sebagian syabab salafi. Mana gaung rujuk kepada ulama kibar? Al-barakah ma'a kabirin, enggak ada. Rujuk kembali ke ulama kibar ini ketika komunitas mereka saja. Siapa ya? Syekh Rabi' itu sendiri. Naam. Syekh Ubaid Al-Jabiri juga termasuk dari yang mementahkan fatwa ini. Mementahkan kitab ini. Melakukan pembelaan terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Ini contoh saja bukti-bukti dan qara'in. Silahkan dipelajari. Naam. Manhajus salaf dan aqidatus salaf di atas segala-galanya. Kita ittiba'nya ke manhaj dan akidah salaf, bukan praktek dari khalaf, individu dari kalangan khalaf yang merepresentasikan akidah dan manhaj salaf yang bisa saja salah. Kemudian qarinah yang ada juga penjelasan dari Syekh Shalih Al-Luhaidan tentang fenomena pemikiran Syekh Rabi' berkaitan dengan masalah amal pada iman. Dan yang selain daripada itu banyak sekali bukti-bukti yang demikian itu. Nah ini semua menjelaskan kepada kita bahwa fatwa resmi kenegaraan yang dikeluarkan oleh Hay'ah Kibarul Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah ditandatangani oleh Mufti Al-Allamah Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah benar adanya, bahwasanya salah satu pengusung dari pemikiran ekstrim murji'ah di kerajaan Saudi Arabia adalah Syekh Rabi' Al-Madkhali yang kemudian berkembang pesat di Indonesia ini karena mereka itu berkomunitas salafi, komunitas terafiliasi dalam afiliasi yang sempit. Pusatnya, porosnya menjadi 2 kubu kemudian, yaitu ex-laskar jihad yang pada waktu itu dinahkodai oleh Ustadz Luqman Ba'abduh yang punya pondok di Jember, dengan kubunya komunitas Roja yang dimotori oleh Ustadz Yazid Jawas dan Abdul Hakim Al-Abdad dan yang terafiliasi dengannya, yang kemudian menyempal. Yang satu komunitas ini berkiblat kepada Syekh Rabi', komunitas yang lain berkiblat kepada Ali Hasan Al-Halabi, sama-sama membawa pemikiran murji'ah ini. Makanya pemikiran itulah yang baku pada orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah di Indonesia ini. Sampai kemudian mereka berpecah belah menjadi sekian varian, sekian spesies, sekian kubu, tapi konsep mereka dalam masalah iman ini sama. Naam. Jadi perpecahan mereka di atas apa? Ya di atas kebid'ahan hizbiyah yang ada pada mereka itu. Dan juga balasan dari Allah atas penyimpangan akidah yang ada pada mereka. Jadi pusatnya berporos kepada 2 tokoh ini, Ali Hasan Al-Halabi dan Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Naam. Jadi alhamdulillah
yang telah menyadarkan kami dari pemikiran yang mereka propagandakan dan mengentaskan kami untuk keluar dari komunitas tersebut. Nah, dan berpegang di atas al-haq, kebenaran, dan di atas akidah dan manhajus salaf. Nah, tayyib, dengan demikian selesai pembahasan kita. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.